Satu lagi bercakap soal kita kawal apa gini. Tetapi mampukah kita mengawal kehendak pasaran kan? Dan hari ini penulis menulis mengikut kehendak pasaran. Itu sebab kalau kita tengok lebih banyak penerbit menghasilkan filem-filem drama dari novel, tapi bukan dari sastrawan negara punya tahap. Kehendak pasaran ni pun adalah manipulasi daripada golongan agensi ni. Ini manipulasi. Mana kita nak tahu? Adakah kita tahu 33 juta orang ni suka apa sebenarnya? Kan? Ini again pada saya masih lagi manipulasi. Manipulasi daripada agensi-agensi ni yang kata, oh orang suka cerita cinta sekarang. Orang bagaimana kita nak jelaskan kutipan 98 juta Mak Kilau tu? Orang suka ke cerita tu time tu, masa tu? Okey, sekarang tu bila kes yang macam itu, apabila ada dana DKD sekarang kan, kenegaraan, sifat yang berbudaya, adakah sampai dari kacamata Datuk dalam tempoh 3-4 tahun ni filem-filem yang menggunakan dana itu benar ada budayanya, benar bahasanya, benar kenegaraannya, ataupun di situ pun kita masih kabur lagi? Macam mana pandangan Datuk tentang hal tu, dan Engku pun boleh saya fikir istilah ataupun definisi kenegaraan tu kena tengok balik ya. itu Kenegaraan saya rasa tanggungjawab kita dah buat filem Tanda Putra betul. Okeylah, kena apa filem satu lagi apa yang menggunakan dana finans. Saya fikir kena definisi itu macam kecil sangat. Kita hanya tengok kepada tokoh-tokoh pejuang, tapi sebenarnya itu tokoh politik arus utama aja. Kalau nak betul kena ambil keseluruhannya. Mungkin kenegaraan tu bukan saja melawan penjajah lah. Mungkin filem Johor ke filem yang kecil-kecil macam Kaki Bakar pun ada nilai-nilai yang menunjukkan ini dah Malaysia. Mungkin boleh. Dan dana tu kena luas sikit lah. Saya setakat ini saya macam tak berapa sampai lagi. Okey. Satu lagi, Datuk nak sambung apa yang ni? Saya rasa banyak sesat daripada dulu tentang dana ni. Kesesatan dia banyak. Sampai last kali sesat dengan Victoria's Secret semua ni mengambil dana juga. So banyak kesesatan berlaku dekat situ. Walaupun sebenarnya macam Kusuman cakap, dia harus lebih meluas, definisi yang lebih luas, supaya orang yang memberi dan mengambil ni tidak sesat. Sekarang ni ada banyak berlaku kesesatan di situ. Okay. Macam Westi ada di Indonesia, adakah macam wujud juga macam Finas ni, Badan Perfilman Negara yang memberi bantuan kepada penerbit untuk terus ataupun memberi tema untuk penerbit bekerja di atas tema itu? Bagaimana? Sebetulnya mungkin di sini lebih diuntungkan dengan adanya Finas ya, dapat grant dan sebagainya. Kalau di sana kita tahu perfilman sendiri terpecah di 2 kementerian. Ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga ada di pariwisata. Jadi untuk dapatkan ini semua juga satu hal yang sulit buat kita pekerja film. Sekarang sudah ada dari dulu sih sebetulnya tempat untuk sekarang sedang dicoba oleh Erick Thohir ya, BUMN itu badan milik negara, Pusat Film Negara PFN sekarang sedang mencoba untuk bisa memberi grant kepada pekerja film untuk membuat film pastinya, tapi yang dananya diambil dari tax tontonan yang akan nanti masuk ke KFT film negara, dan kemudian dia akan mencari film-film yang bisa dia danai. Tapi itu sepertinya masih wacana ya, belum terlihat. Jadi di sini jauh lebih menyenangkan menurut saya. Dan saya juga terkesan apabila Indonesia dari sudut wacana, dari sudut bicaranya saya rasa meriah.
Maksudnya saya follow Pak Jin Supangkat, saya follow dengan Ya. dengan Silahara Art kan. Mereka berbicara jauh meninggalkan kami dari sudut kata orang bertukar-tukar pandangan. Ya. Adakah ia telah diasah dari peringkat persekolahan sekali sudah bermulanya hal-hal sebegini? Dari sekolah memang ini kalau umpama masuk untuk mereka bisa berbicara dan sebagainya mungkin karena dari kita nggak punya problem dengan cara bertutur atau kita tidak punya masalah dengan kita lebih terbuka. Mungkin itu yang membuat kita bisa menjadi lebih sepertinya lebih bebas dalam melakukan mengekspresikan diri. Ya. Tapi saya mau memberi satu contoh betapa bahasa Indonesia sangat kaya, ya, dari sebuah mungkin saya bisa bacakan sedikit puisi yang saya pilih biar nggak ngantuk. Oke, gimana? Ini sama juga terjadi dalam dialog-dialog dalam film. Di mana banyak sekali campur aduk, bisa berbahasa daerah, bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa apapun. Ini ada satu puisi saya akan bacakan, tapi sebelumnya saya akan artikan karena mungkin tidak akan bisa dipahami. Ini sedikit sekali. Ini dari Joko Pinurbo. Ini sangat populer pembuat puisinya. Doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Berkantor berbahasa Belanda. Ponsel itu singkatan dari telepon seluler. Oke. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting lindu. Lindu dalam bahasa Jawa artinya gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa hanya nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Seperti itulah dari perkataan orang Indonesia banyak sekali memasukkan bahasa daerah, memasukkan bahasa Inggris mungkin dengan seluler, tapi juga memasukkan bahasa-bahasa Indonesia dalam keseharian. Jadi saya ulang lagi ya. Doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting lindu. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa hanya nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Itulah orang Indonesia. Bagus ya. Bila Westi membaca begitu, saya mengingatkan skrip yang Westi tulis yang menjadi spark untuk zona mencari Westi. Maksudnya cahaya di atas cahaya kan. Waktu ketika saya membaca cahaya di atas ini percakapan-cakapan sufi ya, maksudnya selalu di kitab-kitab yang macam itu membicarakannya. Bagaimana idea untuk mengangkat dia menjadi skrip dan diarahkan sehingga dia memenangi ada award. Ya, waktu itu di AIFA ya, waktu itu juga dan masuk dalam Festival Film Indonesia. Sebetulnya cahaya di atas cahaya itu judul yang diberi oleh salah satu budayawan besar di Indonesia, M.H. Ainun Najib. Jadi memang itu obsesi saya gimana caranya skrip saya bisa ditulis oleh seorang budayawan yang pasti bahasanya sangat indah, bahasanya betul-betul bahasa yang bertutur dengan baik dan setiap dialognya ada meaning, punya arti yang dalam. Jadi saya minta kepada M.H. Ainun Najib untuk mau membuatkan satu skrip. Tapi jangan dibayangkan bahwa yang skrip yang dia buat, skrip skenario seperti film pada umumnya, dia waktu itu masih zaman BlackBerry ya, dia tulis hanya di BlackBerry dan kirim ke saya dan kemudian saya harus pecah-pecahkan semua. Cuman memang cahaya di atas cahaya itu menurut saya bahasa yang indah dan itu diambil dari ayat dalam Al-Quran ya, cahaya di atas cahaya. Okey Tok, satu lagi pandangan sebab Datuk pun kadang-kadang terlintas idea, mungkin Datuk tak menulis, Datuk menyerahkan pada penulis ke atau pada director ke apa yang Datuk ingin gambarkan kan.
Bagaimana Datuk, tidakkah Datuk sebab kita berada di Dewan Bahasa dan Pustaka ni, tidakkah ada karya-karya yang Datuk lihat, karya-karya besar kita yang Datuk berkeinginan, tetapi kemampuan dari sudut financial ke apa yang membataskan keadaan tu? Saya dalam ruang dewan ni, so memang teringin sangat nak buat, tapi tanyalah di dalam dewan ni, Okey. tahu tak anak Mak Lela Gila? Oh, ya. Tapi yang tahu WSD. Okey. Bila saya bersembang pasal anak Mak Lela Gila, daripada katanya 10 orang di belakang saya, yang Saya baca tahu bukunya. yang tahu 2 orang. Itu kesedihan saya terhadap karya-karya besar. Name it. Ya. Setelah bertahun-tahun menunggu daripada tahun 90 berapa entah, baru tiba ada imam. Lama kita menunggu. Ya. Saya ni arwahnya Pak Allah ni dalam kereta dengan saya ni. Saya bawa dia daripada Melaka balik ke rumahnya di Teleng Jaya dan bercerita tentang imam. Sekian lama menunggu baru saudara saya Mio Hashim nak buat imam. Dan sekarang ni dia berada di Iran Fajar Festival sekarang kan. Dan saya teringat tahun 1992 juga, sebab saya reporter crime, Okey. lari masuk ICU Tawakal sebab Pak Saku sakit. Lepas tu bila kita tanya anak Mak Lela Gila yang kenal orang Indonesia, orang kita tak kenal. Bila saya check online mana nak beli, ada di Shopee, di kedainya di Indonesia. So kita tak lestarikan karya-karya besar kita ni. Banyak karya-karya besar, tapi kita tak betul-betul korek. Banyak dalam kantung kita, tapi kita tak korek. Bila pergi dekat financier, funder, broadcaster, kita bakal kena gelak bila cakap pasal anak Mak Lela Gila. Agaknya barangkali lepas arwah Mamat meninggal, orang lain tak boleh buat kot. Kalau Mamat pergi cakap hantu Kak Limah balik rumah, okey. Tapi bila orang lain pergi, bakal kena gelak je lah kot. So kadang-kadang di sini yang kita kena sabar dan cari, satu hari barangkali akan ada orang yang betul-betul yakin. Bolehlah kita buat Malam Gelap Bukit Damansara ke, bolehlah kita buat yang Penyeberang Sempadan ke, yang kita nak, yang kita teringin. Ini semua karya-karya besar kan, yang kita teringin nak buat tapi belum dibuat. InsyaAllah. Sebab apa? Bagi pihak saya melihat setiap cerpen ke novel yang telah ditulis, maknanya penulis itu telah spend beberapa tahun bagi menghasilkan. Maknanya seorang scriptwriter atau pengarah hanya perlu, kata orang, mengadaptasikan saja. Maksudnya, tapi dengan penuh kebijaksanaan jugalah. Kalau tak bijak, the good skrip pun tak menjadi juga kan. Maksudnya macam tu. Kadang-kadang saya kepingin ni, saya mencuri jugalah. Contohnya macam Tumpak Berdarah ni. Cakap, abang Sabri, saya nak dialog tu. Aku akan menikah engkau walaupun di atas pusara. Ya. Kalau yang tahu tu tahu saya tiru daripada mana kan. Okey. Tapi tu cakap Sabri, tak apalah kita tiru sikit-sikit saja sekadar lepas geram. Okey. Macam ku melihat, ku mungkin lebih rapat dengan Dewan Bahasa ni kan. Maksudnya cerpen-cerpen sastrawan kita, yang mana yang berpotensi, yang ku lihat cukup dramatiknya, cukup sinematiknya, cukup ramuan-ramuan kalau diangkat sebagai filem besar. Maknanya kita dah tahu, mana kita tahu akan ada director-director yang berkemampuan, producer-producer. Sebab kadang-kadang tak diwar-war pun hal-hal ini kan. Macam mana aku melihat pada karya-karya besar kita? Ya, sebenarnya karya-karya sastrawan kita, termasuk sastrawan negara, pada umumnya memang besar. Karya terlalu banyak. Tapi kalau yang saya baca dan ada elemen-elemen sinematik dah dalam novel tu, Penyeberang Sempadan, Dr. Anwar Ridwan. Saya baca, ini dah satu screenplay dah. Dia punya gambaran tu dah cukup dah, Penyeberang Sempadan. Tapi nak jadi kenyataan mungkin susah sebab dia seorang komunis yang
menyesal jadi komunis. Mungkin kita tak lepas kot. Lagipun dia punya latar tempat tu terlalu banyak. Tapi novel itu selain dari kekuatan wacana dia punya novel itu sendiri adalah sebuah screenplay dah. Bagi saya nak tengok yang tu lah. Ya. Itu yang saya pun berpuluh tahun bercakap nak buat konserto terakhir. Berpuluh-puluh tahun sampai saya rasa nak malu ada dengar. Tak ada sebenarnya, tak sampai juga. Yang ada Hajah Rohani dulu awal-awalnya nak buat konserto terakhir dengan utusan publication. Saya rasa utusan publishing, dia kata utusan publishing minta ridiculous amount of rights. Takkan kau nak bayar RM1 kan? Rights to rights, dah ada nilai kepada hak cipta tu. Janganlah kau nak bayar RM1. RM1,000 tu mahal. RM2,000 tu mahal. Kalau harga dia mahal lah. Hakikatnya dia ditulis oleh Datuk Abdullah Hussein. Konserto terakhir adalah sebuah novel yang sangat baik. Last Hajah Rohani buat Kaish dan Laila. Jadi cerita tu. Okey. Masih berkisar soalan buku tu tadi kan, sebab di Indonesia saya kabarkan bagaimana Hamka punya penulisan boleh diangkat. Di Malaysia ni saya rasa kerana sastrawannya menulis dah sekian-sekian, lalu rizak yang dihasilkan oleh pengarah-pengarah, dia rasakan andai kata cerita ni ada angkat lagi, merosakkan lagi apa yang dia tulis. Lalu kepercayaan itu tidak diletakkan kepada pembikin kita. Saya nak tanya Westi, bagaimana di Indonesia macam sebuah karya besar, adakah mudah untuk dari sudut right-nya mengangkat ataupun dari sudut tentangan daripada awam itu sendiri, sebab tak nak merosakkan satu yang dikatakan satu masterpiece kan? Sepertinya itu semua berlaku sama antara Malaysia atau Indonesia sekalipun. Ketika produser hanya berpikir untuk bisnis atau komersil semata, itu akan susah memang untuk mencari produser yang mau membiayai film-film besar atau film-film yang diangkat dari novel-novel bagus. Tapi seperti kita lihat Tenggelam Kapal Van der Weyck, itu dibuat oleh production house yang notabene adalah India, tapi film itu mereka mau membuatnya dan kemudian berhasil di pasaran, walaupun banyak yang protes karena seperti dibuat ala bergaya India. Jadi waktu itu lagi Gatsby ya, film Gatsby. Jadi film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck itu kalau kita lihat itu seperti bergaya film Gatsby. Cuman saya lebih memilih tidak apa-apa diangkat. Yang penting ada yang mau membuat film itu, diangkat dari karya novel sastrawan yang besar ya waktu itu ditulis oleh Buya Hamka dan laku di pasaran, dan anak-anak muda kemudian menonton, dan ada satu dialog dari film yang kemudian sampai sekarang menjadi sangat famous di kalangan anak-anak muda, walaupun dialognya sedikit sekali, cuman seperti umpama kita sudah capek bekerja, nanti mereka akan bilang hayati lelah, itu diambil dari dialog, dan kemudian bertahun-tahun dialog itu sangat menempel di anak-anak muda. Jadi kalau mereka lelah atau apa, mereka akan bilang hayati lelah gitu. Tapi menurut kita itu berhasil ketika mereka tahu bahwa itu berasal dari sebuah film yang ditulis oleh Hamka. Tapi kita lihat juga film Hamka sendiri dibuat dan itu flop di pasaran. Hamka 1 dan Hamka 2 saat ini untuk ukuran film Indonesia dengan budget besar seperti itu dan mereka hanya mendapatkan sedikit sekali penonton, itu pasti sangat memukul produsernya sendiri ya. Tapi kembali lagi, sepertinya harusnya produser juga berpikir ketika dia membuat 10 film komersil, setidaknya dia membuat 3 atau 4 film yang bagus. Itu menurut saya, dan mudah-mudahan Falcon ya yang membuat film Hamka tidak
kapok kalau bahasa tidak jera ya untuk membuat film-film itu lagi. Film-film seperti bertemakan seperti itu. Sebab apa baru ni agak meletup apabila bercerita soal Raden Saleh kan, kehilangan Raden Saleh. Itu saya rasa kami bagaimana Raden Saleh yang orang tahu, tetapi bila diangkat ke filem dia menambah lagi supaya orang ingin tahu kan. Ya, Itu. walaupun Raden Saleh sendiri ceritanya bukan tentang lukisan Raden Saleh, tapi setidaknya anak muda tahu bahwa ada pelukis terkenal namanya Raden Saleh, bukan hanya jalanan di Jakarta ada jalan Raden Saleh, tapi mereka tahu bahwa ada pelukis di abad 18-19 yang begitu sangat populer di luar ya, dan itu dibuat dalam film mengangkat Raden Saleh. Okay. Saya pun dah disignalkan oleh Miss Nin tu kan, kan, mungkin masa amat mencuburi kita kan, mungkin tapi tak apa, Dewan Bahasa ada space, mungkin one day kita fokuskan satu untuk kita saling bertukar-tukar pandangan dan ada kata-kata akhir tu yang saya rasa Datuk ni dia dah duduk lama, banyak yang tersimpan yang dia nak pecah kan, tunggu lagi ruang dan peluang tu masih kata-kata akhir tu yang Datuk nampak. Kata-kata akhir saya suka bila Kusman sebut pasal karya-karya Datuk Rahim Razali, daripada pemburu, matinya seorang patriot, anak Sarawak, semua ni karya-karya yang memberi kesan secara peribadi kepada saya. Juga dengan karya-karya Uwe, dari Perempuan Isteri dan Jalang sampai ke Buai Laju-Laju, karya-karya Adman Saleh daripada Bintang Malam sampai ke Paloh. Kita sedar tak sedar, kita tak ada lapis yang macam tu. Kita tak ada pelapis-pelapis yang peringkat-peringkat seperti Uwe, Adman Saleh atau Datuk Rahim Razali. Di sini semuanya mengejar yang popular, yang ni bukan yang macam yang pernah dilakukan dulu. Kita semua tak di bawah sedar macam nilah akronim Profima itu sendiri Inggeris. So benda-benda macam tu kita semuanya berlaku di bawah sedar kita, dan lama-lama kita akan kehilangan semua benda tu. Dan padahal ini masa terbaik untuk badan-badan seperti Finas ataupun DBP sendiri, dengan adanya kepimpinan seperti Datuk Seri Anwar yang kita tahu sangat memegang teguh agaknya lah kepada penggunaan bahasa. Berapa kali dulu bila dia bentang bajet, kita suka nak dengar perkataan baru. Bukan baru pun perkataan tu, tapi kita rasa iltizam ni apa ni? Punya dia juga yang keluarkan. So ini adalah masa yang terbaik untuk barangkali DBP sendiri untuk menegaskan Akta Bahasa Kebangsaan 1963, 67 dan segala-galanya. I think ini adalah masa terbaik, dan itulah bukan mencengkam leher orang, tidak, tapi cukup sekadar memartabatkan. Okey, terima kasih tu. Aku Abdul. Saya cuba teringat kata-kata Yue ketika saya interview dia tahun 88 ketika dia baru balik dari US ya. Saya tanya kenapa balik di sini sedangkan dia boleh bekerja sana. Dia kata aku nak buat filem Melayu. Saya tunggu, dan hari ini saya tengok betul lah kena ada filem Melayu. Maknanya kita tafsir sini dah filem Melayu terbentuk macam mana kan. Tapi kena ada filem Melayu sebab filem Melayu tak ada di tempat lain ya. Mungkin itu ya. Mesti apa kata-kata yang boleh di-share akhir? Karena ini diundang oleh Profima yang artinya pekerja film ya. Saya selalu merasa bahwa membuat film adalah sebuah kemewahan. Ya, pergunakan kemewahan itu dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya siapapun yang menontonnya, entah dari bahasanya yang lebih baik, entah dari ceritanya yang lebih baik. Karena film itu sebuah karya yang dibuat ramai orang, dan juga budget yang luar biasa dibanding dengan
seni-seni yang lain, entah itu melukis dan sebagainya. Jadi saya selalu merasa bahwa sebuah keberuntungan atau sebuah kemewahan buat seseorang yang ada di dalam dunia film mendapat kesempatan untuk membuat film. Karena itu buatlah film sebaik-baiknya. Itulah kata-kata akhirnya. Dan kebetulan tadi ini kata akhir saya pula apabila Datuk kata berkenaan filem Way. Saya terlibat dengan dia Johor, Buai Laju-Laju, and then saya terlibat dengan Paloh. Satu yang ingin ke situ. Tetapi apabila saya dapat bekerja dengan orang besar, kerja yang komitmen, tetapi dari sudut market agak meletihkan kami. Ya. Nah, itu yang terpaksa kami lalui. Ya. Tapi ini supaya ini sekedar joke aja. Saya bilang sama Yue, bang, abang kenal nggak sama pemain itu? Nggak kenal. Sama pelakon itu abang kenal? Nggak kenal. Berarti dia memang mainnya tak bagus. Kalau dia bagus pasti main dengan saya. Okey, terima kasih buat semua panel. Saya rasa mungkin masa menjumpai kita dan banyak lagi hal yang saya rasakan banyak yang boleh kita pertukarkan di masa akan datang kan. Dan mungkin buat hadiran, terima kasih kerana boleh menunggu dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi bagi pihak Pofima kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang beri ruang untuk kami dan diharapkan pada masa akan datang kerjasama yang baik dapat kita lakukan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Berakhir sudah wacana kita pada hari ini yang mana kita dapat banyak perkongsian ilmu dan pembetulan yang akan kita lakukan pada masa hadapan. Minta panel dan juga moderator kekal di atas pentas ya. Dengan ini saya menjemput Tuan Syed bin Raya untuk mengiringi Yang Berusaha Dr. Hazami bin Jahari, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menyampaikan cedera hati. Dewan Bahasa sebagai tuan rumah hari ini ya. Dia dah menaja kita di Dewan Keramat ataupun dipanggil Balai Budaya Tun Syed Nasir. Panel pertama kita Eva Vesti. Kita menyambut Kru Saman, Kru Hussein, penulis yang tidak asing lagi. Ya, baik, Datuk Sunny Boy. Okey, dan terakhir sekali moderator kita Encik Fazil Idris.